Pada kesempatan kali ini aku membuat video pada saat hujan ya. Di sini di tempat aku tinggal sedang hujan deras sekali. Maka dari itu ya mungkin ini adalah kesempatan yang cukup tepat aku membuat video ini di saat mungkin sebelumnya aku merasa bahwa aku memiliki emosi yang cukup kesel ya. Aku kesel sebelumnya. Karena hujan mungkin sedikit lebih tenang. Maka dari itu aku membuat video ini dan ya semoga aja memberikan pandangan ke kamu atau ke orang lain berkaitan respect and disrespect atau saling menghormati sebetulnya. Berkaitan saling hormat menghormati ini di budayaku ya, karena aku orang Jawa lagi itu ada anggapan bahwa orang yang lebih muda harus, bahkan itu ini menggunakan kata harus ya, bukan sebaiknya. Ada beberapa orang yang menganggap seperti itu dan ini terus dilanjutkan, ini terus dibawa hingga anak cucu mereka. Nah, ini menurutku adalah suatu hal yang cukup tidak mengenakan bagi kita, khususnya kaum muda. Kita generasi Z misalkan, seperti aku, atau milenial mungkin yang di atas sedikit, itu mungkin merasakan beban ini, di mana kita harus selalu menghormati orang yang lebih tua. Oke, kalau misalkan orang yang lebih tua ini orang-orang yang bisa mengerti, menghargai orang lain juga. Tapi kalau enggak, ini adalah suatu masalah besar, ya kan? Ini terjadi di hampir dimanapun aku bekerja atau mengenal orang lain. Karena mereka merasa tua, mereka merasa bahwa ucapannya harus selalu didengarkan, harus selalu diikuti. Nah, seperti guru misalkan, harus selalu digugulan ditiru, kalau dalam bahasa Jawa. Di Indonesia kan ya mungkin didengarkan dan ditiru. Tapi apakah itu berlaku untuk semua orang ya? Itu menurutku bagi masing-masing orang ya, nggak semuanya bisa mengikuti hal seperti itu dan terutama tidak semua apa yang diajarkan guru itu baik, terlepas dari mata pelajaran. Tapi ketika mereka mengajarkan ilmu kehidupan mereka dengan ilmu kehidupanku, dengan kehidupanmu, dengan kehidupan orang lain, itu mungkin berbeda. Sangat amat berbeda. Maka dari itu ya kita perlu mendengarkan terlebih dahulu. Orang lain itu hidupnya seperti apa. Seperti itu. Nggak semuanya bisa ditelan mentah-mentah bahwa hidup harus seperti ini, hidup harus seperti ini. No. I think semua kehidupan itu berbeda. Kehidupan kita dengan orang lain itu berbeda. Nggak mungkin sama 100%. Ya. Berkaitan respect or disrespect tadi, aku mengalami hal yang cukup tidak mengenakan soal respect or disrespect ini. Disrespect, I'm sorry to say. Berkaitan respect or disrespect, aku mengalami beberapa disrespect yang sebetulnya ini nggak jelas, alasannya nggak jelas. Cuma karena beliau atau dia lebih tua, aku merasa bahwa aku mungkin tidak dihormati. Bukannya aku bila hormat, no. Aku pengen ya ketika ada anggapan bahwa kita semua sama, kita semua setara. Nah itu benar-benar terjadi gitu loh. Jadi kita bukan secara subjektif melihatnya. Bukan melihat lebih tua siapa atau misalkan kamu anaknya siapa, aku anaknya siapa dan lain-lain. No. Dengan apa yang aku lakukan saat ini,
apakah itu adalah suatu hal yang benar atau salah, apakah itu suatu hal yang baik ditiru atau tidak. Nah, aku pengen dilihatnya di hal yang seperti itu. Tetapi ternyata nggak semua orang paham hal itu. Bahkan mungkin di lingkunganku cukup kecil ya. Jadi masih banyak terbawa anggapan bahwa orang yang lebih tua harus lebih dihormati. Seperti itu. Aku nggak tahu ini berasal dari mana. Mungkin menurutku ya cultural atau budaya. Budaya kita sudah seperti itu, terutama di lingkunganku. Aku berasal dari Jawa Tengah ya kan, wong Jawa. Aku wong Jawa, aku wong Medok. Ya. Tapi oke, soal respect disrespect menurutku perlu dikaji ulang sih. Apakah selalu bahwa orang yang lebih tua memiliki pengalaman lebih banyak, ya itu perlu dikaji di pengalaman yang bagaimana gitu, yang apa. Kalau pengalaman lebih banyak aku yakin misalkan mengenal jumlah ya, kalau mengenal jumlah mungkin iya, tetapi untuk di hal yang spesifik misalkan di bagian um, mungkin hal-hal yang spesifik apa ya, seperti mendengarkan orang lain lah, semudah itulah. Belum tentu orang yang lebih tua tersebut itu bisa mendengarkan lebih banyak daripada anak muda. Apalagi anak muda yang mungkin uh, jiwa egosentrisnya kurang besar atau kurang banyak. Misalkan seseorang yang tidak mengidap uh, nggak suka flexing misalkan, ya nggak suka keakuannya nggak cukup tinggi, keakuannya cukup rendah, dia cukup rendah diri misalkan. Jadi apapun ucapan orang karena dia tahu bahwa oh cara menghormati orang dengan mendengarkan ketika dia berbicara. Dia selalu mendengarkan ketika berbicara. Rasa keakuannya nggak terlalu tinggi. Nah, orang-orang seperti itu apakah bisa dikatakan berpengalaman yang sedikit untuk mendengarkan orang, untuk menghadapi orang lain? Ya mungkin bisa dibilang enggak. Emosionalnya justru bisa lebih ditekan. Dia bisa lebih sabar daripada orang yang lebih tua, yang cukup mengagungkan dirinya sendiri. Nah, mungkin pandanganku terkait hormat menghormati seperti itu ya. Jadi menurutku perlu dikaji ulang apapun yang kita lakukan terkait benar atau salah, ya kembali lagi benar atau salah itu di mata siapa ya kan? Apakah di mata hukum ataukah di mata budaya ataukah di mata yang lain, logical or not logic, itu perlu dikaji ulang. Perlu spesifik hal-hal yang kita lakukan, terutama ya mungkin bagi kamu yang mungkin seorang petinggi. Aku merasa bahwa di lingkunganmu sebetulnya banyak nepotisme yang terjadi, di mana seseorang bisa mendapatkan kelebihan, bisa mendapatkan privilege ketika dia dekat atau kenal dengan orang besar tersebut. Orang besar itu ya menurutku nggak selamanya semua orang besar, semua orang yang menduduki jabatan tinggi itu memiliki wisdom atau wise, kebijaksanaan yang cukup ketika dia menjabat. Apalagi dengan orang-orang yang mendapat jabatan tersebut karena cara yang sama ya kan. Dengan cara sama-sama nepotisme, dia diangkat ke suatu instansi tertentu atau misalkan menjadi pejabat hanya karena kenal dengan orang lain juga.
bukan berdasarkan kompetensinya, itu biasanya akan melakukan hal yang sama ke orang lainnya. Ketika aku mendapatkan privilege dari orang tersebut, aku juga akan membawanya lebih tinggi. Nah, seperti itu. Bukan berdasarkan kompetensi. Dia akan respect kepada orang-orang yang misalkan anaknya pejabat juga yang lebih tinggi. Saudaranya hanya sebatas itu. Untuk orang-orang lain yang latar belakangnya mungkin nggak sama atau kurang bahkan, itu mungkin dia justru menyepelekan. So you, if you are a young man or a young lady, ya kan, ketika kamu adalah seorang anak muda, ya harapannya, karena aku merasa bahwa perubahan itu saat ini akan jauh lebih bisa didapatkan itu kepada, harapannya memang ke anak muda, di mana anak muda memiliki potensi untuk merubah dunia. Bahkan aku berharapnya ya anggapan-anggapan seperti tadi, nepotisme dan lain-lain, ya bisa sedikit dikurangi lah. Mulai dari siapa, ya kita sendiri. Kalau misalkan kamu bergabung ke pemerintahan dan lain-lain, ya because I know birokrasi seperti apa ya. Ah, aku mungkin sedikitnya tahu soal birokrasi gimana. Kedekatan itu juga penting saat ini di lingkunganku, di birokrasi. Cuma ya setidaknya kalau kamu hanya nepotisme, ya berusahalah untuk menjadi seseorang yang kompeten juga. Tidak menutup mata di mana kamu hanya membantu orang-orang yang sama sepertimu, yang dekat denganmu seperti itu. Ketika orang yang jauh sebetulnya kompeten itu tidak mendapatkan kesempatan, itu justru bahaya untuk kedepannya, untuk negara kita mungkin. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa aku sampaikan, di mana itu hanya pandanganku. Kembali lagi, jika kamu setuju ya silakan beri like, jika nggak setuju ya it's okay. Soal respect or disrespect mungkin aku cukup kelewatan ya ketika membicarakan soal birokrasi dan lain-lain. Cuma itu hanya pandanganku berdasarkan apa yang aku tahu, hanya itu saja. Dan sedikit harapanku tentang negara ini seperti itu. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Oke, see you guys, bye bye.